Ini kalau mau jadi iman jadi nambah amal, ketika ketemu seseorang cari kelebihannya. Ini bukan berat badan hadirin, ini adalah kelebihan yang Allah titipkan. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa, kebaikannya apa, jasanya apa, fokus ke sana, rasakan bedanya. Pernah ada seorang anak yang mengeluh bahwa orang tuanya ini enggak baik, marah-marah melulu, kalau ketemu paling nyuruh dan melarang, setiap omongannya enggak enak. Lalu datang ke seorang ulama, dia merasa kecewa dengan orang tuanya, kecewa dengan ibunya. Lalu kata ulama ini begini, tulislah kejelekan orang tuamu. Dia tulis, suka ngomel, suka nyuruh melulu. Ada sekitar beberapa poin, tidak lebih dari 10, sekitar 5-an lah. Udah, baik. Sekarang tulis kebaikan, jasa, pengorbanan orang tuamu dari mulai kamu di rahim ibumu. Tulislah, ibu yang mengandung saya 9 bulan, ibu melahirkan, yang menyusui saya 2 tahun, menjaga, ibu yang berhutang sana sini supaya saya sekolah, lama-lama bersimbah air mata. Bagaimana nak? Pulang ke ibunya, minta maaf, cium tangannya, memeluk. Tidak dinasehati, hanya fokusnya. Nafsu menyukai memikirkan kekurangan, kesalahan. Allah menyukai kita mengingat kebaikan. Jadi setiap ketemu orang pasti ada kebaikannya, karena bukan setan sepenuhnya. Carilah kebaikannya. Lalu saya baru ketemu, belum melihat kebaikannya, dia belum melakukan apapun ke saya misalkan, carilah kelebihannya. Mungkin dia lebih sopan, mungkin cara bersikapnya lebih santun. Apa saja kebaikan yang ada pada orang lain, min fadli rabbik, itu pasti dari Allah. Jadi kalau kita ketemu seseorang punya kebaikan, punya kepintaran, punya keahlian, punya kekhususan, apapun kelebihan seseorang itu dari Allah, bukan untuk membuat kita dengki, tapi kita bisa belajar. Jadi nafsu sukanya dengki, tidak suka orang dapat kelebihan, padahal orang punya kelebihan itu Allah yang ngasih, dan kita bisa belajar, kita bisa meraih ilmu dari orang yang memiliki kelebihan. Tapi orang yang pendengki dan sombong tidak suka, dia malah berusaha menjatuhkan, meniadakan kelebihan orang. Ayo, tiap hari kita akan ketemu orang, setiap orang adalah guru bagi kita, guru yang memberikan contoh, walaupun dia tidak mengajar apapun, tapi perilaku orang adalah pelajaran bagi kita. Kita tidak akan rugi. Orang ini ramah, pelajaran. Allah menggerakkan, ketemu saya dengan orang yang sopan, dengan orang yang sabar, dengan orang yang dermawan. Suatu saat makan di sebuah restoran, ketika akan bayar, ternyata sudah ada yang membayarkan. Hah, siapa ini? Itu orangnya sudah pergi saja. Coba tebak, kebetulan bukan? Jawab, bukan. Apa yang Allah inginkan? Allah mengajari kita
saya lah waktu itu, mengajari supaya kita pun melakukan hal yang sama. Kalau kita merasa senang ditraktir orang, kenapa kita yang tidak traktir? Kalau kita merasa aduh itu keren sekali, udah bayarin, pergi. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Bukannya ditunggu lagi, masuk ke restoran lagi, hari ini ngaco nih, nggak ada yang bayarin. Jangan pernah mengabaikan kebaikan orang. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, dia tidak akan bisa mensyukuri yang besar. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak tahu terima kasih kepada orang, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini penting. Tidak mungkin kita berterima kasih kecuali kita senang mengingat, mengakui, mengingat jasa dan kebaikan orang lain. B, pertama apa? Berani mengakui kelebihan, kebaikan, jasa orang lain. Fokus, rasakan bedanya. Hidup akan lebih tenang, hidup lebih bahagia. Kenapa kita bahagia mengingat kebaikan orang? Karena Allah suka kita berterima kasih. Dengar hadirin, bahagia tuh di hati. Yang ngebulak-balik hati siapa? Allah. Allah tahu tidak kita lagi mengenang kebaikan orang? Allah tahu tidak kita lagi mengingat-ingat jasa orang? Allah suka tidak? Kok nggak dijawab? Nah, kalau Allah suka, hati kita dibuat bahagia, tenang, nyaman. Yang ngebulak-balik hati ini adalah Allah. 2. Yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Apa? Tidak ada orang yang sempurna selain Rasul, Nabi. Yang lain semuanya ada kekurangan dan kesalahan. Terserah kesalahan orang mau jadi dosa atau jadi pahala bagi kita. Bisakah kesalahan orang jadi kebaikan bagi kita? Bisa. Bisa hadirin. Kalau ada orang yang bersikap kurang baik, yang punya kekurangan, satu, kita bisa belajar. Misalkan orangnya sombong, petantang, petenteng, suka ngebohong, menghina. Ini kan pelajaran bagi kita, supaya kita tidak melakukan keburukan yang sama. Bayangkan dia berperilaku jelek, kita dapat ilmu yang manfaat. Apakah pertemuan dengan orang yang berakhlak kurang baik kebetulan atau terjadi dengan takdir Allah? Izin Allah bukan? Izin Allah. Kebetulan bukan? Ada hikmahnya tidak? Belajar. Jadi kalau ada orang judes, orang ngomel melulu, orang somse, nggak usah dikomentarin. Ini pelajaran dari Allah agar kita tidak berperilaku yang sama. Ladang bagi kita untuk memaafkan, ladang bagi kita untuk evaluasi diri. Apa nih, kenapa saya ditakdirkan dengan orang yang sombong? Jangan-jangan Allah nyindir saya nih. Kenapa saya ketemu dengan orang yang nyepet dan saya sakit hati? Jangan-jangan memang ini saya sering nyakitin hati orang. Kenapa saya kok disakitin anak? Jangan-jangan teguran dari Allah, saya kurang berbakti ke orang tua. Jadi setiap perbuatan buruk orang lain jadi ladang evaluasi bagi kita. Bagus kan? Karena tidak ada yang kebetulan. Juga ladang kita membantu. Yang tidak tahu kita bantu jadi tahu. Yang lupa kita bantu supaya ingat. Yang tergelincir kita bantu
supaya bisa tegak, yang terjerumus kita bantu supaya bisa bangkit kembali. Posisi kita bukan menghakimi orang, tapi membantu. Rasulullah SAW Islamnya sendirian asalnya. Ketika mulai dakwah, apakah beliau menghakimi orang semua? Tidak. Membantu yang tidak kenal Allah jadi kenal Allah, yang tidak kenal Islam jadi kenal Islam, yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa, yang tergelincir dibantu supaya tobat. Jadi ladang amal. Kita tidak tahu orang yang menyakiti kita ini ujungnya seperti apa. Boleh jadi lebih mulia di sisi Allah. Ini serius hadirin. Misalkan ada orang nyakitin kita, kita sibuk ingat kesalahan dan kekurangan dia, kita dendam kepada dia. Padahal orang yang menyakiti kita itu tobat dan melesat lebih tinggi derajatnya dari kita di sisi Allah. Kita tetap sibuk berkutat dengan kekurangan dan kesalahannya, padahal yang bersangkutan sudah tobat, sudah banyak amal solehnya, jauh lebih tinggi kita tertinggal. Bayangkan, kita membenci orang yang disukai Allah. Apa tidak itu bagi kita? Atau jawablah hadirin, hanya nyebut. Saya nggak boleh berharap sih, suka jengkel. Apa tidak? Membenci orang yang dicintai Allah pasti musibah bagi kita itu. Musibah, Pak. Kita disakiti oleh orang tersebut, versi kita ya. Padahal kita disakiti itu biasanya menyakiti diri sendiri. Kita kecewa tentang perbuatannya bulan yang lalu, sampai sekarang sebel, benci. Padahal sesudah itu beliau tobat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak baca Quran, sedekah, tahajud, memperbanyak kebaikan. Kita kekunci oleh perbuatan yang lalu, seakan dia masih jelek, padahal beliau sudah lebih tinggi dari kita. Musibah bagi kita membenci orang yang dicintai Allah. Jangan anggap remeh orang berdosa hadirin. Maksudnya begini, jangan anggap remeh orang yang berdosa lalu tobat. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Ini orang berbuat baik, tidak pernah tobat, bahkan merasa sudah baik. Ini orang berbuat salah, terus benar-benar tobat nasuha. Tebak yang mana nih yang lebih baik di sisi Allah? Tuh kan, pelan tobat. Dia berbuat baik dan merasa sudah jadi baik, jarang istighfar, jarang tobat. Ini tergelincir berbuat salah, lalu bersimbah air mata, memelas, menghibah, meminta ampunan Allah. Dia perbaiki dengan banyak amal-amal soleh. Yang ini anteng merasa udah soleh, ini begitu. Karena orang yang baik itu diperlihatkan oleh Allah kepada dirinya kesalahannya, kepada orang lain diperlihatkan kebaikannya. Orang-orang yang error merasa dirinya baik dan orang lain yang salah. Makanya kalau lihat orang punya kekurangan, punya kesalahan, posisi kita bukan menghakimi tapi membantu. Kita dapat pahala. 3. Yang ketiga, L, lupakan jasa dan kebaikan diri. Kita harus belajar pikun terhadap jasa dan kebaikan diri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum
falaha, jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi apa perlunya kita nyebut-nyebut kebaikan kita ke orang lain? Apa perlunya kita ingin pengakuan bahwa kita ini orang baik? Apa perlunya orang lain kita tunggu ucapan terima kasihnya? Apa perlunya kita disebut-sebut sebagai orang baik, orang yang berjasa? Tidak, karena setiap berbuat baik yang paling beruntung siapa? Siapa? Diri sendiri. Kita berbuat baik buat diri sendiri. Kita sedekah, jangan merasa berjasa. Sebetulnya kita sedekah itu udah rezeki orang yang disedekahin dari Allah. Hanya kita kepilih jadi jalan, nggak lewat kita. Kalau Allah mau ngasih ke hambanya, bisa lewat yang lain. Kepilih jadi jalan, ini udah beruntung. Nggak usah sok penting, nggak usah sok berjasa, nggak usah sok udah berjuang. Kepilem aja kita jadi jalan, udah untung. Maaf ya, ini lagi ceramah nih Om. Pakai Om. Kalau dari ceramah ini dengan izin Allah ada yang jadi paham, jadi tergerak hatinya menjadi lebih baik, orang ini nggak usah sok merasa berjasa. Sesudah saya ceramahin, apa itu? Enggak, Bapak Ibu jadi baik karena pertolongan Allah, ya saya nggak usah merasa berjasa lah. Ditakdirkan bisa bicara aja udah untung. Diizinkan bicara yang benar itu udah untung. Banyak yang gak bisa bicara, banyak yang bicaranya error. Nggak usah merasa berjasa. Ini omongan, siapa yang paling untung? Yang ngomong. Kalau ikhlas, kalau benar, kalau berusaha diamalkan. Makanya jasopen, tahu jasopen? Jangan so penting. Jasober, apa jasober? Jangan so berjasa. Jaling, apa jaling? Hah? Jangan linglung. Astagfirullah, ya Allah, ampun ya. Dicatat loh omongan ini oleh malaikat. Nggak boleh main-main, jangan hapus lah, nggak boleh begitu ya. Astagfirullahaladzim. Hei lelaki, nggak usah sok berjasa. Emang itu kerjaan kita. Ini saya yang membanting-banting tulang. Emang saudara tukang daging. Jangan merasa udah beliin rumah, udah ngebiayain anak-anak, udah ngejagain. Udah, emang begitu ladang amal kita, dan kita udah dapat pahalanya. Ini sebagian belum begitu nyobain tua ya, sebagian sudah nyobain. Pak, siap loh. Kita harus menyiapkan diri untuk dilupakan. Ibu, masa keemasan mau nggak pedih hatinya? Siap untuk dilupakan. Kita memang sulit lupa ke anak-anak kita, sulit. Tapi jangan pernah mengharapkan anak-anak selalu ingat kepada kita. Jangan menunggu-nunggu di WA, jangan nunggu-nunggu disapa, apalagi nunggu diberikan sesuatu. Itu akan melukai hati sendiri. Kita hanya nunggu karunia Allah saja, dan kita lakukan yang terbaik. Udah itu lupakan. Jangan merasa sudah membiayai, jangan merasa sudah mendidik, berjuang, berkorban. Gak boleh. Itu hanya melukai diri sendiri. Sudahlah, semuanya ada catatannya. Di Australia ada seorang bapak-bapak 78 tahunan, duduk sendiri di masjid di pojok. Dia bercerita, dulunya seorang
yang kaya secara dunia mapan di Inggris. Ya begitulah. Lambat laun hijrah ke jalan Allah, mengenal Islam lebih baik. Tapi istri dan anaknya punya prinsip yang berbeda. Ditinggalkan dan tinggal sendiri sekarang. Tidak ada yang ngurus, sendiri saja. Harus siap. Sudah kalau memang qadarnya seperti ini, teruslah mendekat kepada Allah. Dan beliau istiqomah di masjid, baca Quran lama ya. Kita harus siap. Hidup ini ada episode-episodenya. Jangan nunggu-nunggu orang lain berterima kasih. Lupakan jasa kebaikan kita. Jangan diingat-ingat. Jangan menanti-nanti orang mengingat kita. Enggak lama lah. Masih ingat ceramah tentang dilupakan? Berapa banyak yang terkenal dan sekarang pada lupa? Betul tidak? Biasa sajalah. Tidak usah ngarap-ngarap orang ingat kita. Terakhir, L yang terakhir, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Tidak ada yang membahayakan dalam hidup kita selain dosa dan kesalahan diri sendiri. Mau apa kita sibuk dengan dosa dan kesalahan orang lain kalau bukan kewajiban kita untuk melihat dan menyikapinya. Kita adalah korban dari dosa kita sendiri. Ingat dalil yang tadi Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kerugian keburukannya juga untuk dirimu sendiri. Jadi siapa sih yang paling berbahaya dalam hidup kita? Jawab. Siapa yang paling membuat kita menderita? Diri sendiri, dosa sendiri, kesalahan sendiri. Kita tidak bisa berubah karena merasa korban orang lain. Padahal kita korban diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau tobat. Kalau kita tidak tobat, maka setiap dosa dan kesalahan kita berbondong-bondong itu kembali kepada kita dalam aneka bentuk. Gelisah, cemas, sakit hati, sedih, capek gak ada habis-habisnya, dizolimin orang, oh bertubi-tubi. Mayusiba muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala ghamin wala adan wala ghamin hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Jadi nanti dosa-dosa itu akan berbondong-bondong balik ke kita dalam bentuk capek hidup ini ya. Capeklah hidup batin. Kemudian sakit ini, sakit itu, kerasa ini, kerasa itu. Lalu cemas, galau, GTA. Lalu sedih, nelangsa, sakit hati. Terus ada yang gangguin, ada teman, tetangga, suami, istri. Pokoknya kita tuh merasa hidup terganggu. Itu semua diundang oleh dosa. Lalu serba susah, ini susah, itu susah. Makanya obatnya adalah tobat. Terus tobat. Kalau galau tobat, sedih tobat, sakit tobat, capek tobat, diganggu orang tobat, serba susah tobat. Kenapa? Karena wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena tanganmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Makanya kalau kita kecopetan, yang dosa siapa? Kalau kita kecopetan, nauzubillah, yang dosa siapa? Hah? Copet. Tapi itu urusan dia. Kenapa kita kena kecopetan? Nah, ini harus kita tobatin.
Kalau copet mah ya urusan dialah dengan Allah, dia emang berbuat jahat, tapi kenanya ke kita musibah ini diundang oleh dosa kita. Udah istighfar aja yang banyak, astagfirullah, 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 ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Teng setengah. Udah tersambung nggak? Sudah tersambung dengan beliau? Sudah jalan? Sudah. Masya Allah. Pak Miftah Farid, bagi teman-teman yang mau menyimak uraian beliau ada di radio dan jaringannya MQFM 102,5 Bandung. Begitu. Terima kasih. Ini ada peserta DTI pelatihan dari Rumah Sakit Surya Sidoarjo. Mana? Ini sebagai apa? Pasien atau? Karena di rumah sakit itu ada 4. Ya kan? 1 siapa? Pasien di rumah sakit. Dia pokoknya kamu mau kemana? Saya mau ke rumah sakit. Nah ini macam-macam ini. 1 pasien, 2 yang nganter ya kan, mau kemana, mau ke rumah sakit, sakit apa? Enggak, saya mau jenguk, itu juga ke rumah sakit. 3 dokter dan perawat kerja di rumah sakit, ya enggak? Benar? Jadi saya harus tahu dulu ini dokter, perawat atau pasien atau pengunjung. Nah, ada juga yang keempat. Tahu yang keempat? Yang ini nyasar. Ya silakan, ada pertanyaan, kita tanya jawab. Bencana di Sumatera, kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk beramal. Di sana diuji dengan bencana alam, kehilangan banyak hal. Kita diuji dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, kelapangan, kemudahan. Ini juga ujian. Kita juga diuji. Sangat boleh jadi saudara kita di sana betul-betul banyak menjerit kepada Allah. Kita jarang. Padahal ini juga kita diuji. Salah satu supaya lulus ujian, di sana ada QRIS-nya. Segera aja nih, ada QRIS-nya. Saya nggak boleh nyuruh orang sebelum saya melakukan sendiri. Silakan sambil nunggu tanya jawab, QRIS dimanfaatkan. Ada QRIS? Mana QRIS? Jangan-jangan nggak ngerti juga kita QRIS-nya. Oh ada nih. Oh ini lewat MQ Digital. Ji, nanti di sana akan disampaikan ya. Silakan pertanyaan. Ayo, Mim. Di masjid ada pertanyaan tidak? Belum cek bismillah. Izin di media sosial belum ada. Alhamdulillah. Di masjid silakan. Alhamdulillah. Semuanya orang bijaksana, tidak mau menyusahkan orang lain. Kalau gitu saya juga tidak mau menyusahkan saudara-saudara, kita istirahat saja. Cukup sih. Apa Mim? Izin dari Instagram ada yang bertanya. Iya silakan. Assalamualaikum AA, saya mau tanya kapan sholat tobat dilakukan? Silakan. Bikin kesalahan, segera tobat. Tunggu dulu, belum selesai ngomong ya hadirin. Maksudnya silakan sesegera mungkin ketika kita melakukan kesalahan. Memang bagus kalau tidak di saat yang dilarang, misalkan langsung ba'da subuh atau ketika matahari sedang, karena selain itu saat terlarang juga bisa membuat orang berprasangka yang tidak baik. Masih banyak kesempatan untuk tidak saat yang terlarang. Walaupun ada yang mengatakan ini terikat dengan niat sholat atau bertobatnya, tetapi carilah banyak waktu yang memungkinkan kita bisa sholat tanpa ada keraguan. Bikin salah, ambil wudhu yang bagus, sholat yang bagus, dan sesudah bacaan sholatnya dalam sujudnya
Rabbana zolamna anfusana. Tapi kan itu Quran, itu doa. Memang ada dalam Quran, tapi kita niatnya berdoa minta ampun, bukan niat baca Quran waktu sujud. Perbanyak ampun, astagfirullahaladzim. Setiap dosa itu pasti balik ke kita kalau tidak ditobatin dalam aneka bentuk, kepahitan, musibah, kegalauan. Makanya terus menerus tobat. Lanjut. Cek bismillah. Baik, selanjutnya dari TikTok A. Ya, silakan. AA, apakah bencana alam merupakan kodrat Allah? Takdir Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Bagaimana tentang yang wafat? Yang wafat pasti karena sudah waktunya wafat. Dengan cara ada yang terkubur, ada yang banjir. Kalau orang itu beriman, ini wafat bisa menjadi wafat sebagai syuhada. Jadi sama yang di Aceh di mana meninggal, di Bandung juga nanti ada yang meninggal, Jakarta meninggal, di seluruh dunia meninggal sesuai dengan jadwalnya. Hanya ada yang lewat bencana seperti ini. Kalau orang itu beriman, ini menjadi jalan kematian yang baik. Walaupun sepertinya menderita, ya, terkubur, terendam, tapi kita tidak tahu bagaimana Allah memuliakannya pada saat akhir hayatnya. Tapi kalau yang bergelimang dosa, tidak mau taat, tidak punya iman, akan mendapatkan yang sesuai dengan amalnya. Yang sakit, yang kelaparan, Allah sudah sangat tahu ujian ini bisa menjadi penggugur dosanya, habis dosa-dosanya. Kesabarannya akan bisa pahala yang melimpah, akan terangkat derajatnya, walaupun rumahnya hancur, walaupun badannya luka, tapi Allah akan memberikan ganjaran yang mungkin tidak terkejar oleh sholatnya, oleh saumnya, oleh sedekahnya, tapi terkejar oleh pahalanya. Ini dari sisi akidah, ya. Lalu apalagi? Nah, yang berbuat, yang menggunduli hutan, yang berbuat jahat, itu akan dapat balasannya. Mungkin dia dapat uang, tapi dia pangkas hutang, dia cari keuntungan dengan merusak, ada balasannya. Ini ujian bagi semuanya. Bagi yang memanfaatkan musibah ini untuk menaikkan followers, ada juga. Kita tidak boleh suudon. Wah, orang ini terus-terusan tampil supaya gak boleh suudon, gak boleh suudon. Siapa tahu beliau ikhlas, tapi dia memposting terus, udahlah nggak usah banyak komentar. Saudara nyumbang tidak? Enggak sih. Nah, apalagi ya? Jangan suudzon kepada para influencer, tokoh-tokoh yang tampil, yang terus berada di sana. Jangan suudzon. Kita nyumbang enggak, ke sana enggak, malah suudzon, ya kan? Tapi kan dia ria. Kata siapa ria? Sok tahu. Kita tahu tidak isi hati. Udah doakan semoga diterima amalnya, tiru kebaikannya. Orang macam-macam. Kok Ustadz itu mah diam-diam? Ya udah, beda-beda tiap orang takdirnya untuk berjuang. Kalau orang yang sudah terkenal itu bagus untuk bisa keterkenalannya, takdir kan, terkenal tuh takdir Allah, ya. Ada yang pengen terkenal tapi nggak terkenal. Dia pengen viral, udah stakar kebok, ternyata viralnya antara anaknya aja yang dua itu. Ada yang nggak pengen viral, lagi nyolong, viral lagi. Jadi kalau saudara diuji oleh Allah dengan takdirnya terkenal, gunakan keterkenalannya itu untuk membuat orang ingat kepada bencana ini dan beramal. Tapi kepada yang tidak terkenal, langsung posting di sana lalu menenggelamkan diri. Ini apa-apaan, udah nggak ada yang lihat, tenggelam lagi. Bagi saudara-saudara yang memang mau tampil di sana, niatnya luruskan, ya, dan tidak usah pakai acting.
Udahlah, nggak usah mikirin. Pokoknya berbuat yang terbaik. Kita jangan suudzon. Tetapi yang sedang berjuang di sana, lakukan aja yang terbaik. Kalau ikhlas nanti Allah akan perlihatkan keikhlasannya. Kalau acting ya pura-pura cari muka, padahal dia sendiri nggak nyumbang tapi nebeng beken, Allah tahu. Nanti Allah akan nauzubillah. Mungkin dibuka juga oleh Allah nanti bahwa ini acting. Kelihatan kok yang acting, tapi kita nggak usah pusing, kita nyumbang tidak ya. Lanjut. Cek bismillah. Izin selanjutnya. Assalamualaikum AA. Bagaimana cara sholat istikharah yang betul? Selama ini sholat istikharah tapi tidak nampak petunjuknya AA. Kalau ada pilihan ada dua pilihan, satu musyawarah, yang kedua istikharah. Musyawarah dengan ahlinya. Kalau pilihannya hanya satu istikharah jangan. Kalau pilihannya satu istikharah tidak. Kan? Yang mana Pak? Istikharah atau tidak? Ya, ini mau nikah calonnya cuma satu, yaitu suami orang. Istikharah tidak? Istikharah antara iya dan tidak, tetap. Ini adab. Saya belum hafal ya doa istikharahnya, tapi sholat biasa. Ambil wudhu, kuncinya sempurnakan wudhunya. Kemudian sholatlah dengan tumanina. Makanya perbaiki pemahaman arti bacaan sholat supaya sholat itu benar-benar berkualitas. Jangan hanya pada waktu minta dipilihinnya, padahal sholatnya nggak ngerti, nggak khusyuk. Seperti sholat tobat, dia mau sholat untuk bertobat, tapi sholatnya nggak diperbaiki, hanya mau tobatnya aja, itu pun sudah baik ya. Allah udah tahu kita mau tobat dan Allah pasti menghargai, tetapi kualitas sholatnya diperbaiki. Di antaranya adalah arti bacaan sholatnya paham tidak, itu akan lebih enak. Silakan Dek, Bapak ya silakan, boleh dipinjamkan mikrofonnya, bisa pelan bisa cepat. Nah, boleh duduk juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin bertanya. Ini tentang sholat taubat. Jadi sekiranya jika kita habis berbuat salah atau dosa, Mas aja lah ya. Kalau kita, saya berharap nggak ikutan. Baik, kita lanjutkan. Jika ini setelah berbuat dosa, pastinya kita akan istighfar atau Ya, betul. dan sholat taubat. Tapi jikalau pastikan kita juga tidak tahu dalam hari ini, meskipun sekiranya pagi ini tadi kita sudah sholat taubat, nanti sekiranya siang kita berbuat dosa lagi, terus kita ingat kita itu setelah berdosa langsung kita bertaubat lagi, begitupun seterusnya. Apakah di sini ada batasan untuk sholat taubat? Apakah Allah itu tidak mengira bahwa awal itu berasumsi bahwa kamu itu loh taubatnya cuma main-main atau seperti apa? Mohon arahannya Ustadz, terima kasih. Tobat aja terus Mas. Kalau tobatnya baik nanti dihalang-halangi oleh Allah berbuat dosa. Berbaik sangkalah Allah Maha Pengampun, dan berbaik sangkalah bahwa dengan kita tobat Allah menolong kita. Jadi aslinya begini ya. Kenapa kita sekarang tidak maksiat? Karena Allah melindungi. Ini kita ngumpul gini pasti pertolongan Allah. Nafsu nggak suka, setan lebih nggak suka lagi.
Nah, jadi kalau kita terpelihara dari perbuatan maksiat, tidak berzina, tidak maling, tidak berbuat nista, itu perlindungan Allah. Nah, solat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mendatangkan perlindungan Allah. Aduh, gimana ya saya supaya tidak berbuat dosa pagi tadi nih. Ini sekarang masih mungkin nih. Supaya kita tidak babak belur hari ini melakukan maksiat, pagi ini dari bada subuh itu ada wirid-wirid, zikir-zikir yang kalau kita baca jadi benteng. Kayak kita punya proteksi, perlindungan, penjagaan, jaminan dari Allah. Makanya kalau bada subuh ini sampai syuruk, nanti diusahakan ini zikir al-maksurat, zikir yang maksur maksudnya. Karena ada zikir-zikir yang tadinya mau ditipu nggak jadi, yang tadinya mau dirampok nggak jadi, yang tadinya bakal digigit anjing tidak jadi, yang tadinya akan berbuat tergelincir maksiat tidak jadi. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah, baik dari luar maupun dari dalam. Maksudnya dari dalam, dari nafsu kita. Nah, makanya Mas, kalau pengen hidup ini hari ini aman. Ini ada seorang sahabat Nabi didatangi oleh teman-teman, maaf aku kurang ingat namanya ya. Beliau sedang zikir bertasbih sampai syuruk. Ketika ditanya belum syuruk nih, sudah terbit belum matahari? Belum. Zikir lagi. Ketika ditanya udah terbit belum? Udah. Alhamdulillah. Hari ini aman. Padahal baru subuh. Tapi kenapa nyebut aman sampai sehari ini? Karena beliau sudah berzikir wirid dengan zikir yang dijanjikan akan diberikan perlindungan oleh Allah. Jadi keamanan hari kita hari ini sangat bergantung nih dari habis subuh kita zikirnya ada enggak kita pakai a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Banyak Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi qalbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la. Gimana? Jadi lupa begini. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu kalau kita pakai zikir itu meninggal nih siang jamin surga. Asal bacanya dengan yakin. Sudah ada beberapa zikir wirid yang disiapkan pagi dan nanti durasinya sampai sore. Sore baca lagi, durasinya sampai pagi. Jadi kalau siang ini banyak masalah, ribet, emosional, tergelincir, mesti dia nggak pakai zikir proteksi. Kalau malam nanti ribut, bertengkar, wah ada masalah malam-malam, jadi itu mesti sorenya nggak wirid. Sebab kalau sorenya zikirnya bagus, dijaga itu malam. Suami istri yang bertengkar malam-malam, yakin gak zikir? Saya zikir, zikir dong Pak. Malah berantem lagi, pasti zikirnya gak bener. Mau tidur udah zikir gak tadi? Belum. Makanya Papa jadi berantem, pasti zikirnya gak bener. Zikirnya yang bagus, luangkan waktu 15 menit, aman. Persis seperti kita pakai baju kalau zaman dulu kan perang pakai baju besi, itu lama pakai baju besi itu. Nah, ini pakai zikir, tidak begitu lama tapi aman. Ini kita nggak tahu nih musibah yang bakal menimpa pagi ini, siang ini. Tapi kalau zikirnya bagus pagi ini, Allah janji lindungi, dipindah nanti takdirnya ke takdir yang aman. Modenya mode aman, mode perlindungan. Ya, begitu dek. Mim, Pip. Cek bismillah. Hari ini ceramah di Darut Tauhid, Asar kajian Al-Hikam, Bada Isya kajian Asmaul Husna Ma'rifatullah. Bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang mau kajian tentang Kolbun Salim, hari Ahad di Istiqlal, insya Allah Istiqlal Jakarta ya, biasa pekan kedua
itu di Masjid Istiqlal. Silakan. Ya, Beb. Cek bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya A, bagaimana caranya untuk menembus dosa kepada ibu yang sudah meninggal A? Dosa kepada orang tua yang sudah wafat. Satu, caranya solehkan diri, karena doa yang sampai doa dari anak yang soleh. Jadi kita harus benar-benar memperbaiki diri agar digolongkan oleh Allah menjadi doa yang doanya sampai. Jangan jadi anak durhaka. Dua, kita bisa melanjutkan amal-amal yang disukai orang tua. Orang tua suka sedekah, misalkan tiap pagi lanjutkan kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukan oleh orang tua, lanjutkan supaya pahalanya juga mengalir. Melanjutkan kebaikan yang diinisiasi, yang dicontohkan oleh orang tua. Tiga, kita bisa bersedekah untuk orang tua. Ya, walaupun ada beberapa pendapat yang, tapi misal begini, bolehkah saya sedekahkan baca Al-Quran saya untuk orang tua? Ada sebagian ulama yang kita niatkan baca Quran, atau baca Quran, ya Allah sekiranya saya dapat pahala, berikan juga pahala kepada orang tua. Doa. Lalu kunjungi, berbuat baik, ini penting ini. Banyak yang suka tidak paham. Harus baik kepada orang yang baik ke orang tua. Misalkan teman-temannya, saudara-saudara ibu, teman-teman ibu, atau siapa yang selama ini menyayangi dan mengurus ibu, berbuat baik. Salah satu ciri anak yang bakti ke orang tua adalah berbuat baik kepada yang berbuat baik ke orang tua, karena itu akan memperpanjang kebaikannya. Kalau belum haji dan sudah niat haji, hajikan, ya. Di antaranya itu. Terakhir dari masjid, silakan. Ada yang di masjid, tolong. Ada panitianya. Acungkan tangan, Dek. Kasihkan, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin A, santri PD bertanya, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik? Baik aja. Jadi pemimpin yang baik. Ini mah ceramah lagi dong, sejam lagi. Apa itu baik? Baik itu baik dalam pandangan Allah. Baik dalam pandangan orang belum tentu baik dalam pandangan Allah, karena pandangan orang itu standarnya relatif. Tapi kalau pemimpin ini sangat sibuk dalam pandangan Allah baiknya, maka dia akan baik asli. Apa yang dilihat oleh Allah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi pemimpin yang baik itu sangat serius untuk memperbaiki hatinya dan amalnya. Pemimpin itu intinya adalah sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Ingat nasihat guru. Kalau nanti diuji Allah jadi kiai, jadi ulama, pantangannya merasa lebih dari umat, maksimal sama, yang bagus di bawah, karena kita melayani. Jadi begitu, pemimpin itu bukan yang menuntut dilayani, tapi justru yang melayani. Pemimpin yang baik adalah teladan yang baik. Jadi kemampuan seseorang memimpin orang lain diawali dari kemampuan memimpin dirinya sendiri. Memimpin sikapnya, memimpin tutur katanya, memimpin mata, telinga, pikiran. Kalau dirinya ini terkendali dengan baik,
nanti dengan izin Allah kita jadi contoh kebaikan, walaupun tidak banyak bicara, orang akan bisa meniru kebaikan. Gitu deh. Jadi kalau mau jadi pemimpin harus memimpin diri dulu. Pemimpin pemarah baik tidak? Tidak, karena dia kalah oleh nafsunya. Tidak mungkin hilang marah sepenuhnya, karena marah itu juga bagian dari karunia Allah. Tapi kalau marah-marah terus, dikit-dikit marah, marahnya nggak ada berhentinya, ini belum bisa memimpin. Dia belum bisa memimpin dirinya aja, bagaimana bisa memimpin orang lain? Pemarah itu kecenderungannya zolim, nyakitin, akalnya turun. Makanya kata-kata pemarah itu cenderung seperti orang yang tidak berpendidikan. Coba lihat orang-orang yang lagi marah-marah tidak terkendali, perilakunya menjadi sangat rendah, kata-katanya tidak berkualitas, bahkan bukan tidak berkualitas ya, buruk. Seperti orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan dan hanya ada di lingkungan yang buruk. Jadi kalau ada misalkan dia sekolah tinggi-tinggi tapi pemarah, kata-kata seperti binatang. Nah, jadi sekolah tuh ngapain ya? Sekolah itu untuk memperbaiki karakter kita. Punya jabatan tinggi, sekolah pendidikan ini, pelatihan itu, tapi jadi pemarah, dia orang yang lemah. Jadi pemimpin itu tidak boleh marah-marah. Boleh marah dengan niat yang benar, alasan yang benar, cara yang benar, benar dalam pandangan Allah, insya Allah hasilnya kebenaran. Rasulullah juga pernah marah, tapi marahnya itu membawa kebaikan yang banyak, bukan masalah pribadi Rasulullah tuh. Jadi memang untuk jadi pemimpin yang baik harus diawali kemampuan memimpin dirinya sendiri, memimpin nafsunya, mengendalikan syahwatnya, amarahnya, keinginannya, pikirannya, lisannya. Kalau kita biasa mengendalikan diri, nanti Allah membuat kita bisa manfaat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, mau mengendalikan apa lagi? Adik kelas berapa? Kelas 7. Luar biasa pertanyaannya. Banyak pemimpin yang nggak bertanya ini. Menarik, kelas 7 itu kok banyak amat, berapa sih? Satu SMP ya? Insya Allah ada bakal jadi pemimpin ke depan. Karena orang tidak bertanya kecuali apa yang jadi pikirannya. Mau nanya apa kalau nggak kepikir, betul tidak? Orang yang punya bakat kepemimpinan sangat ingin tahu tentang kepemimpinan. Terima kasih. Kullukum ra'in, kalian semua pemimpin, dan kalian semua akan ditanya tentang kepemimpinannya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jangan ada hari lepas dari berbaik sangka ke Allah. Jangan ada hari lepas dari meningkatkan kualitas sholat. Jangan ada hari tanpa sedekah. Ya, bagus pagi seperti ini. Kenapa? Karena uang sedekah kita akan dipakai manfaat. Kenapa sedekah bagus? Kalau kita ngasih makan pagi, maka tenaganya akan dipakai berbuat kebaikan. Jangan lepas dari Quran. Tiada hari tanpa Quran. Dan selalulah beristighfar. La yazadu lisanuka ratban min dzikrillah. Semoga Allah mengabulkan semua kebaikan yang bisa kita lakukan, dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa pesertanya? 35.